Bu Keti, ada yang bisa disaringkan? Ya, ini jadi firman Tuhan yang Pak Oki sampaikan tadi ya, yang dari Yosua 6 itu saya jadi ingat kisah Erik waktu dia mau apa PKL di Semarang. Jadi dia tuh pas mau PKL di Semarang dia malah nelpon, aduh mah kayaknya mah aku takut di sana, aku nggak mau kuliah lagi, aku mau pulang aja katanya. Nanti ketemu orang baru katanya di sana, orang-orang nggak kenal. Emang dia orangnya kan senang sendiri ya, di kosan sendiri, belajar sendiri, bahkan lagi sekolah juga. Kalau mereka lagi ada tugas kerja sama-sama, dia lihat mereka tuh main-main nggak serius, dia ambil tugasnya. Dia bilang, udah saya bawa pulang aja ke rumah, saya kerjain sendiri di rumah lebih cepat. Kalian banyak buang-buang waktu katanya gitu. Jadi serius orangnya nggak bisa kalau main-main gitu. Dan waktu dia mau PKL di Semarang, tiba-tiba dia bilang kayak gitu, ah mah nanti aduh Erik nanti takutnya nggak bisa ngomong sama orang baru, nanti dijawab kayak orang bego katanya gitu. Saya bilang, padahal dia kan orangnya cerdas ya, di sekolah juga selalu dapat ranking. Memang dia kalau untuk sosialisasi dengan orang banyak itu memang dia agak kurang, tapi itulah yang selalu kita kasih masukan buat dia, kita dorong untuk tetap punya apa komunitas dengan orang-orang. Nah, karena dia ngomong kayak begitu, saya kasih tahu sama kakaknya. Saya bilang, ini Eri kok ngeluh kayak gini sih? Dia dia jadi kayak ketakutan gitu, Pak Oki. Bukan cuman ngomong nggak mau, nggak bisa, tapi dia kayak orang ketakutan. Terus saya bilang sama kakaknya, terus kakaknya bilang gini, waktu itu kakaknya masih intensif di Manado. Kakaknya bilang, ini mah kakak ini baru tadi saat teduh, katanya dapatnya firmannya juga dari Yosua. Nah, ini nih Erik naik kayaknya ini ada yang harus diruntuhkan ini yang bisa menghalangi dia. Dia kan anaknya cerdas, anaknya pinter. Tapi ini ada kuasa lain gitu ya yang menghalangi dia untuk bisa maju. Sementara dia orangnya kan punya potensi. Ayo mah kita doa puasa sama-sama ya. Jadi anak saya Jessica tuh ajak saya sama dia, ayo kita ikutin yang di Yosua itu selama 7 hari katanya. Apa? Kita selama 8 hari, 8 hari kita doa puasa buat Erik supaya dia percaya diri, dia berani gitu ya untuk nanti PKL di Semarang. Akhirnya saya sama kakaknya, kebetulan dia kan waktu itu intensif tugasnya di puskesmas, di rumah sakit 6 bulan, 6 bulan di puskesmas. Jadi karena begitu antusias ya, dia pengen membantu adiknya, dia setiap pulang puskesmas, dia dalam suasana puasa, doa puasa dia di sana. Setiap jam 3 di Manado, beda kan 1 jam ya sama Jawa Barat ya. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah kan beda 1 jam. Jadi di sana dia jam 3, saya di sini jam 2. Setiap hari selama 8 hari itu setiap jam 3 selalu dia calling saya. Atau kalau enggak saya yang calling dia, dia sudah siap. Jadi saya dulu pujian, 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 habis itu saya doa, dia doa. Selama 8 hari, setiap hari kita lakukan itu, dan itu benar-benar Tuhan itu melihat ya kerinduan kita untuk menolong. Saya menolong anak saya tuh pengen supaya adiknya gitu tertolong. Dan luar biasa, anak saya tuh bilang gini, si Erik nih ngomong gini, mah saya kok jadi percaya diri ya, saya jadi berani tuh, jadi nggak ada takut lagi, nggak ada khawatir lagi. Malah mereka tuh baik loh semua sama sama Erik gitu. Bapak-bapak yang di kantor, teman-teman Erik yang di tempat kos, semua pada baik. Terus saya bilang sama dia, Erik tahu nggak selama 8 hari mama sama kakak doa puasa loh buat Erik. Jadi kalau Erik bisa seperti itu Tuhan yang tolong Erik. Karena ada orang yang berdoa buat Erik, mendeklarasikan doa-doa buat Erik, dan jadi Erik harus tahu Erik bisa seperti itu semua karena Tuhan. Jadi firman Tuhan yang Pak Oki bawa tadi saya langsung teringat tuh ini waktu dulu nih waktu saya sama Jessica ini doa setiap hari pujian puasa untuk adiknya, dan luar biasa Tuhan bekerja
menolong dia yang tadinya udah ketakutan, udah nggak mau, udah pengen pulang, katanya pengen pulang aja ke Banjar. Tapi luar biasa Tuhan tolong, akhirnya semua berjalan baik, berjalan lancar, dan dia kembali ke Bali. Dan saat dia di Bali juga kemarin-kemarin itu saat dia sedang susun skripsi ya Pak Woki, dia juga banyak revisi lagi karena dia skripsinya kan membuat mesin ya, karena dia kan teknik mesin. Jadi ada pertemuan dengan dosen-dosennya, dilihat ada revisi lagi. Dan Erik ini dia udah bilang, aduh kayaknya ini banyak sekali hambatan, kayaknya ini banyak sekali gangguan, malah pernah korslet mesinnya juga, mesin yang lagi dibuat itu tiba-tiba korslet, akhirnya bikin dia stres juga gitu Pak Oki. Jadi dia bilang, aduh udahlah, Erik mah udah capek. Bahkan kadang-kadang dia pergi sendiri di pinggir pantai. Pas saya video call, Erik lagi ngapain? Pengen sendiri di sini katanya. Dan kita sebagai orang tua kan lihat anak kayak gitu ya, kita juga langsung kepikiran. Akhirnya saya bilang sama Erik, Erik tuh harus semangat, nggak boleh patah semangat, harus tetap semangat dan tetap berdoa, tetap ibadah. Erik pasti bisa, saya bilang gitu buat Erik. Erik pasti bisa. Ini revisi lagi, revisi lagi. Terus saya bilang buat Erik, nggak apa-apa, kamu revisi, kerjain aja. Disuruh revisi apa, kerjain aja. Nanti Erik tuh pasti lebih pintar dari teman-teman Erik yang lain, saya bilang gitu. Karena mereka mungkin lancar sekali, udah langsung bisa selesai gitu ya skripsi mereka. Tapi Erik ada revisi lagi, ulang lagi. Jadi Erik belajarnya berulang-ulang. Akhirnya Erik menguasai bahan skripsi, Erik tuh dikuasai sama Erik. Jadi Erik nanti lebih pintar dari teman-teman Erik. Erik harus semangat ya, tetap semangat, semangat. Iya mah. Dan luar biasa ya, kita memperkatakan perkataan-perkataan dengan iman itu menarik kuasa Tuhan, dan Tuhan itu ingat perkataan yang kita perkatakan dengan iman buat anak-anak kita. Dan Pak Oki dan teman-teman, tiba-tiba dia di Bali itu ada konferensi, diadakan konferensi, dan dari Universitas Udayana ada, dan dari universitas-universitas lain juga ada. Dan akhirnya yang dipilih dosennya itu untuk presentasi di depan, Erik yang dipilih. Makanya saya bilang, tuh kan Erik, apa mama udah bilang, Erik nggak apa-apa revisi. Erik akhirnya belajar lagi, Erik menguasai karena Erik harus presentasi di depan dosen-dosen, bahkan tidak hanya dosen dari Universitas Udayana, tapi dari universitas-universitas lain juga. Dan itulah luar biasa ya, kita perkatakan walaupun keadaan sedang tidak baik-baik saja, tapi kalau kita perkatakan sesuatu dengan iman, dengan kepercayaan kita kepada Tuhan, itu Tuhan perhitungkan dan Tuhan ingat ya. Walaupun keadaan saat itu Erik seperti mau menyerah, seperti mau udah lama Erik nggak bisa, tapi saya terus perkatakan bahwa Erik pasti bisa. Terus saya bilang buat Erik gini, Erik harus ngomong sama Tuhan, harus ngomong begini nih, Tuhan tolong Erik supaya skripsi Erik nih bisa selesai secepatnya. Karena kalau Tuhan tidak tolong, Erik pasti tidak bisa. Iya ma, untungnya anak saya tuh dikasih tahu apa-apa, iya ma ya, dia mau gitu. Jadi luar biasa dia bisa presentasi di depan dosen-dosen dan bahkan dosen dari luar universitasnya. Jadi ada berbagai universitas, beberapa universitas gitu yang hadir dalam konferensi itu, dan Erik bisa presentasi di depan mereka. Itu saya percaya itu semua pekerjaan Tuhan, itu saya percaya itu kuasa Tuhan yang bekerja melalui Erik, dan melalui perkataan-perkataan kita yang kita perkatakan buat Erik, itu kuasa Tuhan bekerja. Dan puji Tuhan luar biasa Erik bisa dan kemarin dia sudah sidang skripsi, sudah selesai, dan Erik mendapatkan nilai cum laude 3,9 IP-nya. Saya percaya itu luar biasa, dan itu Pak Oki dan teman-teman, saya sudah perkatakan semenjak Erik masuk Udayana. Saat
setiap malam kan kita doa bersama ya. Saya setiap malam kita doa bersama, saya yang calling mereka. Walaupun setiap hari nggak semua bisa hadir karena dengan kesibukan mereka masing-masing. Jadi kadang-kadang Jessica nggak hadir, kadang Erik yang hadir, kadang Iko nggak hadir, yang lain hadir. Jadi bergantian karena mereka sudah kerja kan, Iko sama Jessica. Jadi waktunya mereka juga kadang-kadang nggak bisa. Tapi saya tetap setiap malam saya calling mereka untuk doa. Dan dari awal tuh saya sudah perkatakan bahwa Erik di Udayana nanti dapat nilai cum laude. Dari awal saya sudah perkatakan itu dengan iman. Yang penting Erik belajar sungguh-sungguh di sana, tetap rajin ibadah, tetap berdoa. Kita terus dukung dalam doa dari sini. Dan perkataan yang saya perkatakan dengan iman di hadapan Tuhan, Tuhan nyatakan buat Erik, Erik dapat nilai cum laude. Dan semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan, karena semua itu Tuhan yang kerjakan. Kita hanya memperkatakan, malaikat Tuhan yang bekerja. Ada firmannya kan Pak Oki ya? Jadi kita memperkatakan firman, malaikat Tuhan yang mengerjakan buat kita. Itu ada di Mazmur.